Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Kami dari kelompok 4 Sistem Inventory mempresentasikan hasil analisis kami tentang metode sistem inventory yaitu crossdock pada PT Alfamart. Kelompok kami terdiri dari 6 orang yaitu Bazla, Anggi, saya sendiri Fatur, Alfal Al-Ghafur, Arif Simeru, dan juga Ruben. Selanjutnya adalah deskripsi sistem. Deskripsi sistem pada PT Alfamart sendiri yaitu menggunakan metode crossdock dengan tujuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan produk fast moving-nya seperti minuman, kemasan, makanan ringan, dan produk kebutuhan harian. Solusi ini berupa solusi cross-dock warehouse, di mana Alfamart membangun di sini lokasi strategis, misalnya dekat jalan tol, dan lain-lain. Kemudian produk dari supplier, seperti Coca-Cola, Indomie, Unilever, itu digabung dan langsung didistribusikan dalam waktu singkat serta tidak ada penyimpanan penjangka panjang sehingga mengurangi kebutuhan ruang dan biaya inventory. Manfaat untuk Alfamart dari sistem cross-dock ini adalah lead time yang lebih cepat, mengurangi biaya inventory dan penyimpanan, produk selalu segar dan tersedia di rak toko, dan cocok untuk produk dengan permintaan tinggi dan transaksi cepat. Selanjutnya adalah alur kerjanya, jadi mana yang pertama itu adalah barang masuk, di mana barang masuk ini adalah supplier mengirimkan barang ke distribution center atau DC Alfamart. Kemudian ada pemeriksaan cepat, di mana barang diperiksa untuk kuantitas dan juga kualitasnya. Sortir tujuan toko, yaitu barang disortir sesuai dengan tujuan toko masing-masing, serta konsolidasi barang dengan berbagai supplier digabung dengan satu pengiriman per toko. Yang terakhir adalah pengiriman. Proses pengiriman langsung ke toko tanpa disimpan lama di gudang. Diskusi permasalahan. Diskusi permasalahan kami menggunakan metode CAT-WU, di mana yang pertama ada elemen customer. Customer sendiri adalah pihak yang menerima dampak dari sistem, di mana yang menerima dampak ini adalah toko retail Alfamart yang mendapat stok secara cepat dan efisien. Kemudian ada aktor, aktornya itu ada tim logistik dan distribusi Alfamart, driver pengiriman karyawan gudang DC, dan juga supplier produk Alfamart. Kemudian ada transformation, perubahan yang dapat terjadi, itu bisa kecepatan koordinasi antar divisi, kemudian ada tracking barang pada proses cross-docking. Kemudian ada customer. Customer sendiri itu bisa meningkatkan efisiensi distribusi, yaitu adalah kunci dalam produk fast moving. Kemudian ada kecepatan pengiriman dan rotasi stok. Itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menekan biaya proporsional. Kemudian ada owner. Owner ini adalah pihak yang memiliki wewenang terhadap sistem, di mana owner sendiri yang terdiri dari manajemen Alfamart dan juga tim perancangan logistik Alfamart. Environment berupa batasan dan hambatan eksternal seperti ketersediaan kesiapan lokasi DC, ketepatan jadwal pengiriman dari supplier, serta infrastruktur transportasi dan teknologi informasi kecepatan distribusi. Contoh potensi permasalahan yang ada di cross-docking Alfamart yang pertama itu ada keterlambatan distribusi barang ke toko. Penyebabnya karena kurangnya visibilitas barang saat transit. Terus dampaknya rak toko dapat kosong terus dengan potensi kehilangan penjualan. Yang kedua adanya kurangnya integrasi data antara supplier dan gudang. Penyebabnya sistem supplier belum real time sehingga barang datang tidak sesuai jadwal. Terus ada yang ketiga, untraceable barang di proses cross-docking. Penyebabnya belum ada RFID atau IoT, dampaknya kesalahan ke pengiriman. Lanjut. Terus yang keempat ada biaya operasional tetap tinggi walau sudah cross-dock. Penyebabnya karena masih banyak aktivitas manual dan belum ada smart scheduling. Terus dampaknya margin kecil terganggu, efisiensi tidak tercapai sepenuhnya. Yang kelima adanya kurangnya pelatihan SDM dalam sistem cross-dock, penyebabnya belum ada SOP baru dan pelatihan yang terbatas, dampaknya prosesnya lambat, kesalahan pemindahan. Lanjut. Fokus permasalahan yang kita ambil yaitu adalah untraceable proses di cross-docking. Penyebabnya karena belum ada RFID dan IoT untuk tracking unit masuk dan keluar. Dampaknya adanya kesalahan pengiriman barang dan penumpukan beban kerja.
Untuk penawaran dan solusi pertama itu ada implementasi teknologi RFID, Radio Frequency Identification, di mana setiap barang diberi RFID yang dapat dipindai secara otomatis saat masuk dan keluar dari area dock. Alasan pemilihannya karena real-time tracking dapat melacak posisi barang, mengurangi human error, dan efisiensi waktu. Solusi yang kedua yaitu integrasi warehouse management system dengan sistem supplier yang digunakan untuk agar barangnya dikirim sesudah tersedia sebelum barang tiba. Sistem juga mengatur pre-sorting dan auto routing sesuai kebutuhan toko. Alasan pemilihannya visibilitas menyeluruh, akurasi alokasi, dan juga efisiensi tenaga kerja. Untuk strategi implementasi yang kita lakukan, yang pertama yaitu penyusunan roadmap penerapan teknologi dengan menggunakan langkah-langkah kuartal 1, yaitu analisis awal dan studi kelayakan untuk mengidentifikasi area rawan kehilangan barang, survei kesiapan infrastruktur gudang terhadap RFID dan WMS. Untuk Q2-nya, kita melakukan pemilihan vendor dan teknologi, melakukan seleksi vendor untuk RFID dan WMS yang mendukung integrasi sistem terbuka, lalu melakukan uji kompatibilitas untuk sistem Alfamart-nya. Untuk kuartal ketiga, kita melakukan desain sistem dan integrasi dengan merancang alur dan mensimulasikan integrasi data. Untuk kuartal keempat, kita akan finalisasi SOP dan persiapan pilotnya. Berikut tabelnya untuk simulasi penyusunan roadmap penerapan teknologi yang menggambarkan progres penyelesaian dalam presentasi untuk menampilkan berapa banyak lagi hingga proyek implementasi penerapan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan. Selanjutnya, ini berikut adalah tabel untuk aktivitas, detail aktivitas, dan juga sisa progresnya untuk per divisinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bazla. Untuk tahap pilot project atau percobaan sistem pergudangan yang baru, itu kita mencoba salah satu lokasi DC dari Alfamart yang paling baru ada untuk diterapkan teknologinya, yaitu di Palangkaraya, Kalimantan. Nah, pemilihan ini didasari karena merupakan DC yang baru dibangun Alfamart, sehingga siap untuk dapat diterapkan sistem baru. Yang pertama implementasi itu adalah pasang RFID readernya, terus penerapan RFID tag pada barang-barang kategori FMCG, terus aktivasi dashboard tracking real time pada sistem WMS-nya, terus dipantau pergerakannya, yang dilakukan durasi selama 1-2 bulan monitoring intensif. Untuk komponennya sendiri itu ada 3, yaitu komponen deskripsi dan juga status. Yang pertama di dalam komponen itu ada RFID reader, terus tag RFID-nya sendiri, terus dashboard WMS, dan juga personel terlibat. Dashboard Warehouse Management System. Nah, untuk statusnya ntar juga bisa diinput di dalam datanya. Nah, setelah kita masuk ke dalam data dari itunya, kita bisa lihat di sini ada 4 kolom. Ada indikator kerjanya, kurang lebih rata-rata waktu bongkar muat atau unload, terus habis itu kesalahan alokasi barang, terus barang tidak terdata, terus akurasi sistem pengiriman ke toko, dan juga kepuasan toko. Di sini kita bisa lihat ada data-data yang setelah diterapkan RFID dan juga WMS, dan juga sebelum diterapkan RFID dan WMS-nya. Di sini bisa dilihat perbandingan kecepatannya, ada yang 33% lebih cepat, 80% lebih akurat, hingga peningkatan 10% di akurasi sistem pengiriman ke toko. Ini dengan secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi alur cross-dock, dan juga kesalahan manusia bisa berkurang drastis. Nah, untuk pelatihan SDM terhadap sistem baru itu ada 5 minggu dialokasikan, yaitu minggu pertama itu ada seminar dan sosialisasi teknologi, terus minggu kedua ada simulasi langsung dan juga SOP booklet yang disebarkan, terus minggu 3 itu ada refreshment untuk istirahat sejenak, terus minggu keempat itu ada workshop komputer dan juga dashboard testing, kita akan mengadakan workshop, terus minggu kelima itu adalah ujiannya sendiri. Nah, untuk evaluasi peningkatan skala transformasi itu setelah di mapping pilot dan juga SDM-nya udah siap, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh dan perancangan ekspansi. Nah, langkahnya itu dibandingkan performanya sebelum dan sesudah implementasi, terus survei kepuasan tokonya, terus habis itu audit kehilangan dan kesalahan alokasi barang. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yang sudah disampaikan dari tadi itu adalah dalam slide ini adalah
Penerapan sistem cross-docking di Alfamart itu merupakan solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, khususnya untuk produk fast moving. Melalui studi kasus di DC Palangkaraya, salah satunya, itu terbukti bahwa implementasi teknologi RFID dan juga integrasi Warehouse Management System atau WMS dengan supplier berhasil menurunkan kesalahan alokasi barang, mempercepat waktu bongkar muat, hingga meningkatkan akurasi pengiriman dan kepuasan toko. Transisi ini tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga pelatihan SDM secara menyeluruh agar dapat mengoperasikan sistem baru dengan optimal. Evaluasi pilot project menunjukkan hasil yang sangat positif dan layak untuk diperluas ke DC lain di seluruh Indonesia, tidak hanya Palangkaraya. Transformasi digital ini menjadi bagian penting dari langkah Alfamart menuju sistem inventory modern berbasis smart warehousing yang lebih transparan, cepat, dan akurat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait analisis kami mengenai Alfamart yang menggunakan metode cross-dock. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.